Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GKI Layur serta Bajem Grand Wisata. Saudara, sapaan pagi pada hari ini kita akan mengawalinya dengan bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur pagi ini Tuhan, kami mau membaca Alkitab serta merenungkannya. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara, sapaan pagi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Februari, kita akan membaca salah satu bacaan yang ada dalam daftar leksionari harian, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21, ayat yang ke-27 sampai 36. Saya akan membacakannya demikian. Ketika masa 7 hari sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dan dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sampai berteriak, "Enyahkanlah dia!" Ya, sampai di sini saudara kita sudah membaca bagian Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ini. Nah saudara, belum sebulan yang lalu di kawasan industri Pulau Gadung itu ada kejadian yang tragis, di mana ada seorang kakek tua yang hampir usianya 90 tahun tewas mengenaskan. Karena ketika dia sedang menyetir mobilnya di malam hari itu, dia diteriaki maling. Dan dia dikejar. Dan akhirnya dia dipukuli, diinjak-injak, dianiaya sampai dia tewas. Nah saudara, sungguh menyedihkan. Apa yang dialami Paulus saat itu bukan di jalanan seperti kakek
Wirianto Halim. Tetapi ketika berada di bait Allah, di rumah Tuhan, saat itu orang-orang Yahudi berteriak, "Hai orang-orang Israel, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Nah saudara, barangkali yang dimaksudkan orang Yunani yang dibawa ke bait Allah itu adalah Trofimus, rekan sepelayanan Paulus dari Efesus. Nah, orang Yunani memang dipandang najis dan tidak boleh masuk ke bait Allah. Sebenarnya Paulus tidak membawa Trofimus masuk ke bait Allah. Hanya Trofimus itu mengikuti Paulus di Yerusalem. Nah, saudara, kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang Yahudi itu melakukan diskriminasi rasial. Bahkan itu terjadi di rumah Allah, bukan di jalanan. Mereka meneriakkan. Ya, kalau misalnya memprovokasi orang banyak. Nah, saudara, saat itu Paulus kemudian diseret keluar dari bait Allah oleh para jemaat, lalu dipukuli, dan mereka berniat membunuh Paulus. Tetapi untunglah saat itu datang pasukan Romawi sehingga Paulus bisa diselamatkan dari penghakiman massa itu. Dan saudara, ketika Paulus diinterogasi oleh pasukan Romawi itu, dan itu kisahnya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 22, maka Paulus mengaku menyebutkan diri sebagai warga negara Roma. Maka selamatlah Paulus, tidak dihukum. Nah saudara, ketulusan dan kesungguhan pelayanan Paulus di tengah bangsa Yahudi maupun Yunani telah membuat para pemuka agama Yahudi itu menjadi risau. Mereka menganggap Paulus sudah mengabaikan hukum Taurat dan adat istiadat orang Yahudi. Sebab itu mereka menghasut jemaat dan menuduh Paulus telah menentang hukum Taurat. Tuduhan yang tidak masuk akal, bukan? Mungkin saja semua fitnah dan tuduhan itu merupakan strateginya para pemuka agama Yahudi untuk menjatuhkan Paulus dan menghentikan di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Nah saudara, pada masa sekarang ini di negeri kita ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang suka menggunakan pasal penistaan agama sebagai senjata untuk menyerang dan memojokkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Memang mengherankan saudara, banyak orang berpikir bahwa kalau ada orang beragama maka orang itu tentu hidupnya akan lebih baik dan makin mengasihi sesama. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Seseorang bisa menjadi lebih jahat dengan membenci, memfitnah, dan bahkan membunuh sesamanya, justru atas nama agama. Itulah sebabnya pada zaman sekarang ini muncul komunitas etis universal yang menolak agama. Karena dipandangnya agama itu tidak memberikan andil apa-apa di dalam pembangunan moral universal umat manusia. Nah saudara, Paulus menderita. Dia dipukul, dianiaya, dan kemudian ditangkap oleh orang-orang beragama. Yesus pun juga mengalaminya. Yesus menderita sengsara dan mati disalibkan oleh orang-orang beragama Yahudi. Tetapi juga oleh orang-orang yang tidak beragama. Misalnya Pontius Pilatus. Nah saudara, ingatlah bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mengajarkan agama.
Sebenarnya Yesus tidak membawa agama baru. Yesus tidak pernah menyebutkan istilah agama Kristen. Namun yang ia katakan adalah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara, sebagai seorang yang percaya Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, marilah kita memandang Kristus itu sebagai patron kehidupan yang benar. Teladan moral yang sempurna. Karena kita diselamatkan bukan oleh agama. Kita diselamatkan oleh pribadi Kristus, Allah yang sejati yang menjadi manusia. Kasihilah Dia dan taatilah firman-Nya, sebab Yesus melebihi daripada sekadar agama-agama. Selamat pagi saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan menyegarkan hidup kita. Amin.